Biografi Syah Waliullah. Nama aslinya Katib ad-Din Ahmad ibn Syah Ibrahim bin Wajihuddin bin Muazzam bin Ahmad bin Muhammad bin Kawamuddin. Tapi ia lebih dikenal dengan nama Syah Waliullah. Nama Waliullah merupakan gelar yang menunjukkan penghormatan besar atas kesalehan serta kedalaman ilmunya. Sementara kata wali dalam namanya menurut beberapa sumber merupakan gelar dirinya sejak ia masih bayi. Ia seorang sarjana besar di India yang hidup pada abad 12 Hijriah atau 18 Masehi. Ia lahir di Port Delhi pada hari Rabu Syawal 1114 Hijriah atau 21 Februari 1703 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan serta soleh. Hal itu terbukti karena sebagian besar pendidikannya dijalaninya di bawah bimbingan ayahnya, Syah Ibrahim, tepatnya di Madrasah Ramiyah yang didirikan oleh ayahnya di Delhi. Ia mendalami ilmu pengetahuan khususnya bidang agama sejak ia berumur 5 tahun. Berkat ketekunan serta kejeniusannya, ia mampu menghafalkan Al-Quran ketika umurnya 7 tahun. Ia terus memperdalam pengetahuannya hingga ketika umurnya belasan, ia telah menguasai dengan baik ilmu hukum, tafsir, hadis, logika, kalam, filsafat, astronomi, kedokteran, dan matematika. Ia mengungkapi pengetahuan dalam agama dengan mendalami tarekat. Dalam tarekat ini baginya sudah tak asing lagi lantaran kedua orang tuanya merupakan penganut tarekat juga. Ia menyelesaikan pendidikan formalnya saat usia 15 tahun, yang kemudian dibayat oleh ayahnya menjadi seorang penganut tarekat Naqsyabandiyah. Pada usia 16 atau 17, ia sudah menjadi seorang muhadis di madrasah milik ayahnya. Ia membuat suasana di sana menjadi suatu intuisi yang ideal dengan dedikasinya mengajar serta mereformasi sistem pendidikan yang ada. Setelah selesai menjalani pendidikan formal, ia mengajar di madrasah Rahimi yang milik ayahnya, yang kemudian menjadi pemimpin tunggal di madrasah itu setelah kemangkatan ayahnya. Pada tahun 1131 Hijriah atau 1719 Masehi, 12 tahun setelah ayahnya wafat atau pada tahun 1144 atau 1731 Masehi, ia menunaikan ibadah hajinya yang pertama, serta tinggal di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 14 bulan. Pengalaman tinggal di Haramain telah memberinya pengalaman secara langsung dan berbagai mazhab intelektual maupun hukum Islam, yang membuatnya menyempatkan diri untuk menjalankan ibadah haji yang kedua pada tahun 1144 Hijriah atau pada tahun 1732 Masehi, serta kembali ke kampung halamannya setahun kemudian, yaitu pada tahun 1733 Masehi. Sepulangnya ke kampung halamannya, ia menghabiskan waktu untuk mengajar dan menulis di madrasah hingga akhir hayatnya. Ia meninggal di Delhi pada tanggal 29 Muharram 1176 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Agustus 1762 Masehi, serta dimakamkan di sana hingga 262 Masehi. Adalah masa di mana ia aktif dalam penulisan karyanya. Muhammad bin Abdul Wahab, beliau dilahirkan di kota Uyainah yang termasuk bagian dari daerah Najd pada tahun 1115 Hijriah di sebuah rumah yang penuh dengan ilmu, kemuliaan, dan agama. Ayah beliau, Abdul Wahab, adalah seorang ulama besar menjabat sebagai Qadi Uyainah di masanya. Demikian pula kakek beliau yaitu Sulaiman yang merupakan seorang ulama Najd di zamannya. Beliau rahimahullah telah hafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Dan itu tidak mengherankan karena memang beliau dianugerahi hafalan yang kuat sampai-sampai hal itu membuat takjub ayahnya. Beliau kemudian melakukan perjalanan menuntut ilmu sebagaimana kebiasaan salaf menuju negeri-negeri yang didiami oleh para ulama seperti Najd, Makkah, Madinah, Basrah, dan lain-lain untuk belajar langsung kepada para ulamanya. Beliau juga termasuk ulama Rabbaniyin yang telah melahirkan melalui tangannya dengan izin Allah ulama yang sangat banyak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama yang berdakwah dengan lisan, perbuatan, dan tulisan. Karya tulis beliau cukup banyak meskipun lebih didominasi oleh kitab-kitab tentang akidah, dikarenakan zaman beliau hidup adalah zaman yang tersebar banyak kesyirikan, kufarot, dan bidah. Di antara kitab beliau adalah 1. Kitabut Tauhid, 2. Ushul Salasah, 3. Kasfu Asyubhat, yang keempat Al-Qawaid Ar-Roba, yang kelima Mukhtasar Zad Al-Ma'ad. Beliau berdakwah mengajak manusia untuk kembali memurnikan agama, meninggalkan segala kesyirikan, kufarot,
penyembahan kepada kuburan, tempat-tempat keramat, serta para wali. Setelah meninggalnya ayah beliau pada tahun 1153 Hijriah, maka beliau pun mulai berdakwah secara terang-terangan mengajak manusia kepada tauhid. Ditambah lagi dengan dukungan penguasa yaitu keluarga Su'ud yang akhirnya dengan izin Allah menjadikan Jazirah Arab kembali pada kemurnian tauhid. Bahkan keberkahan dakwah tauhid beliau dirasakan pula oleh kaum muslimin di luar Arab. Dan bahkan sampai hari ini beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah, dan melalui tangan beliau telah lahir dengan izin Allah banyak para ulama dan imam-imam dakwah. Karya-karya Syah Waliullah ialah buku berjudul Hujjatullah Baligha dan buku berjudul Fuyun al-Haramain. Ketika Syah hidup, terdapat larangan untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Akan tetapi beliau malah melakukan hal yang dilarang tersebut. Alasannya sangat sederhana, yaitu agar umat muslim selain dapat membaca Al-Quran, yakni dia dapat mengetahui isi dalam kandungan Al-Quran tersebut. Syah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia. Tahun 1758, Syah selesai menerjemahkannya. Hal tersebut juga diikuti oleh seorang putra dari Syah yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh umat muslim di India, sedangkan bahasa Parsi ialah bahasa yang digunakan oleh kalangan pelajar India. Karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mempunyai banyak karya tulis, dengannya Allah memberikan manfaat kepada alam Islami. Di antaranya, pertama Kitabut Tauhid, kedua Ushulul Iman, ketiga Kasifusi Syubhat, keempat Salastahud Ushul, selanjutnya Mufidul Mustahid fi Kufri Tauhid, selanjutnya Mukhtasar Fathul Bari, selanjutnya Mukhtasar Zadul Ma'ad, Masyail Zailiyah, Fadha Islu Salah, Kitabul Istimbat, Risalah Arlod, Ala Arfidha, yaitu risalah ini. Selanjutnya Majmu'atul Hadis, dan sebagian besar telah tercetak dalam kumpulan karya-karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1398 Hijriah di Riyadh di bawah pengawasan Jamiah Al-Imam Muhammad bin Su'ud. Pemikiran Syah Waliullah dalam pembaruan Islam yaitu terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Sistem demokrasi yang ada dalam kekhalifahan diganti menjadi sistem monarki absolut. Perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh berbagai pertentangan aliran dalam agama, adat istiadat dan ajaran bukan Islam masuk ke dalam keyakinan umat Islam. Pada zaman Syah Waliullah saat itu, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing masih dianggap terlarang. Tetapi beliau melihat bahwa banyak orang di India membaca Al-Quran dengan tidak mengerti isinya atau maknanya. Oleh karena itu, beliau melihat perlu Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami orang awam. Maka beliau menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia yang banyak dipakai di kalangan terpelajar Islam India. Hasil pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahab adalah menyeru kepada umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang murni, berperang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya tanpa campur dengan adat istiadat. Muhammad bin Abdul Wahab juga aktif menghapus bid'ah-bid'ah yang muncul pada pertengahan abad Islam dan untuk kembali ke ajaran murni sesuai prinsip-prinsip ajaran fundamental yang terwujud dalam kitab suci umat Islam. Beliau tidak menyetujui praktek-praktek adat Arab Islam yang meliputi magis ritual-ritual dan kepercayaan kepada orang suci. Adapun pengaruh gerakan Wahabi di Saudi Arabia diawali dari berhasilnya dinasti Saudiyah menciptakan negeri mereka menjadi negeri petrodolar terkaya di dunia.
dapat menarik perhatian dunia internasional terhadap kerajaan Wahhabiyah Saudiyah dengan penuh kekaguman. Penanaman nilai dari Muhammad bin Abdul Wahab untuk kehidupan adalah memiliki keberanian dalam melakukan hal baik walaupun banyak yang tidak suka, terus menyampaikan apa yang telah diamanatkan dengan baik walaupun sulit, mencintai dan mengimani agama dan Tuhan, tekun dalam pendidikan, lalu mengutamakan umat. Penanaman nilai dari Syekh Waliullah untuk kehidupan adalah belajar secara sungguh-sungguh dan tidak pantang menyerah, memiliki keberanian dalam melakukan hal baik meski banyak yang tidak suka, tetap melakukan hal baik yang akan bermanfaat nantinya walau tak mudah, mencintai dan mengimani agama dan Tuhan, tekun dalam pendidikan, lalu mengutamakan umat.